kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita bekerja hanya untuk memuliakan Tuhan. Diberangkatkan oleh firman-Nya dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 2. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2, demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sebuah komunitas sosial atau dalam sebuah kelompok masyarakat, hal yang mutlak ada, yaitu salah satunya adalah undang-undang, peranata sosial, adat, dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang mengikat di dalam kehidupan sosial itu. Norma, adat, peranata, hukum, dan undang-undang itu mutlak diperlukan agar ada keteraturan hidup, supaya menghasilkan sebuah harmoni yang menjamin kesenangan, menjamin kedamaian, dan kesejahteraan hidup bersama dalam sebuah interaksi tersebut. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, adat, norma, peranata, bahkan hukum di dalamnya sering sekali mengalami pergeseran. Itu sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat yang dibungkus dalam satu kata, yaitu tuntutan kemajuan. Maka dasar kebenaran yang disesuaikan dengan peranata dan adat sering sekali bergeser, disadari atau tidak disadari oleh masyarakat. Salah satu contohnya dalam masyarakat adat Batak kita, yaitu adat untuk melakukan penguburan bagi orang yang mati, yaitu sahur matua. Esensinya, orang yang sahur matua adalah yang meninggal pada usia ketika semua anak-anaknya sudah menikah. Tetapi pada faktanya, pada saat-saat terakhir ini, sudah sering kita mendengar ulang sahur matua, padahal masih ada anaknya yang belum menikah. Alasannya adalah dia sudah bekerja mapan dan lain sebagainya. Padahal esensi sebenarnya, ketika tidak menikah, itu juga menjadi bagian dari beban hidup dan juga hutang adat dari seorang orang tua. Tapi hari terakhir ini, itu sudah bergeser. Orang yang sudah mapan hidupnya, kalaupun tidak menikah, dianggap sudah bisa dikatakan sahur matua. Demikian juga dengan perkawinan saudara-saudaraku yang terkasih. Perkawinan itu dasarnya adalah sesungguhnya yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tetapi angka perceraian dari setahun ke setahun semakin meningkat karena orang berpikir sekarang ini sepanjang saling membutuhkan, sepanjang saling menguntungkan, maka perkawinan itu dapat langgeng. Tetapi ketika satu dengan yang lain sudah tidak cocok dan tidak lagi saling menguntungkan, maka seolah-olah sah-sah saja perceraian. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila kita berpatokan dengan semua norma, peranata, hukum-hukum sosial yang kita buat dan kita sepakati bersama, maka bisa saja kita pelan-pelan ditarik dari akar kebenaran yang dari Allah. Maka karena itulah umat Israel ketika memasuki negeri Kanaan, Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa yang menjadi dasar hidup, yang mengatur hubungan mereka secara sosial, secara horizontal, dan juga yang mengatur hubungan mereka secara vertikal kepada Tuhan Allah. Sampai sekarang hal itu berlaku. Biarlah apapun zaman dan sampai dimanapun kemajuan yang telah kita lewati dan akan kita hadapi, kiranya ukuran kebenaran itu jangan pernah berubah. Dan satu-satunya ukuran kebenaran yang hakiki bagi kita adalah firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Jangan menambah dan jangan mengurangi, supaya Tuhan Allah memberkati kita. Selamat hidup di dalam aturan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ajar kami Bapa untuk tetap setia dalam hukum Taurat dan ketentuan,
sehingga kami tidak menambah dan menguranginya. Dan dengan demikianlah kami boleh hidup menjadi garam dan terang di dalam kehidupan sekarang ini, sehingga kami menjadi pembawa pemberita Injil dan pembawa kebenaran dalam kehidupan dunia yang berubah-ubah. Maka berangkatkan kami melakukan tugas panggilan itu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.